Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam 1 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan menyatakan, "Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Sahabat semua, dunia hari ini semakin syarat dengan konflik, baik dalam keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat secara umum. Banyak hubungan yang hancur bukan karena masalah besar, tetapi karena balas-membalas, dendam yang dipelihara, dan keengganan untuk memaafkan. Mengapakah kita tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan? Membalas kejahatan akan menghasilkan lingkaran kebencian. Balas-membalas hanya akan melahirkan permusuhan yang tidak berkesudahan. Seperti api yang disiram dengan minyak, konflik akan menjadi lebih besar dan lebih merosakkan. Tindakan ini sangat bertentangan dengan ajaran Kristus. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 39, "Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, tetapi kasihilah musuhmu." Sikap ini bukan lemah, tetapi cerminan kekuatan rohani. Kuasa untuk menahan diri dan memberikan ruang kepada Tuhan untuk bekerja. Membalas kejahatan akan menodai kesaksian kita sebagai orang percaya. Apabila kita membalas dengan kemarahan dan dendam, kita akan kehilangan kesempatan untuk menjadi terang dan garam dunia. Dunia sudah cukup gelap. Orang percaya dipanggil untuk membawa terang kasih Kristus. Hidup dalam damai adalah tanggung jawab pribadi kita. Roma 12 ayat 18 menekankan, "Kalau hal itu bergantung kepadamu," ini bermaksud kita tidak dapat mengawal tindakan orang lain, tetapi kita bertanggung jawab atas sikap dan tindakan kita sendiri. Kita tidak selalu boleh memaksa orang untuk berdamai dengan kita, tetapi kita boleh memilih untuk tidak membalas kejahatan mereka, untuk mengampuni mereka, dan untuk menunjukkan kasih walaupun telah dilukai. Sikap ini menunjukkan kedewasaan rohani dan kebergantungan kepada Tuhan. Ada 3 kesan negatif apabila kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Pertama, ianya akan merosakkan perhubungan sesama kita. Satu kata kasar dibalas dengan kata yang lebih kasar. Akhirnya hubungan yang rapat akan menjadi renggang. Dendam tidak menyelesaikan apa-apa. Sebaliknya hanya memperluaskan luka. Kedua, ianya akan menghancurkan damai dalam hati kita. Orang yang hidup dengan dendam jarang sekali mengalami damai sejahtera. Hati yang penuh kepahitan sangat sukar untuk mendengar suara Tuhan dan sukar menikmati ketenangan. Ketiga, ianya menutup pintu pemulihan dan kesembuhan. Selagi kita memilih untuk membalas, kita menutup pintu kepada rekonsiliasi. Tetapi bila kita bersikap lunak dan bersedia berdamai, kita memberikan ruang untuk Tuhan memulihkan perhubungan tersebut. Bagaimanakah kita boleh hidup dalam damai dengan semua orang? Berdoalah untuk mereka yang menyakiti kita. Doa adalah langkah pertama yang mengubah hati. Ketika kita mendoakan orang yang menyakiti kita, kita membuka ruang bagi Roh Kudus
melembutkan hati kita dan juga hati mereka. Pilihlah untuk mengampuni, bukan membalas. Pengampunan bukan bermaksud melupakan kesalahan, tetapi menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 19 berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Binalah komunikasi yang baik. Kadangkala konflik terjadi karena salah faham. Belajarlah untuk mendengar dan berkomunikasi dengan sabar serta jujur. Marilah kita merendahkan hati dan ambillah inisiatif untuk berdamai. Jangan tunggu orang lain untuk berubah dahulu. Ambillah langkah pertama. Orang pertama yang menghulurkan tangan perdamaian bukan lemah, tetapi dia sebenarnya kuat dalam kasih Tuhan. Yesus adalah teladan perdamaian kita. Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana mengampuni dan hidup dalam damai. Di kayu salib, walaupun dia disakiti dan dikhianati, dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus tidak hanya mengajar tentang kasih dan damai, dia menunjukkannya dengan hidup dan kematiannya. Jika kita benar-benar mengikut Yesus, maka kita juga harus memilih jalan yang sama, jalan kasih, pengampunan, dan perdamaian. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dunia tidak akan berubah jika orang percaya tidak menunjukkan perbezaannya. Marilah kita hidup dalam damai dengan semua orang, sedapat yang mungkin. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kasih dan pengampunan. Ketika kita memilih untuk berdamai, kita membina hubungan, menguatkan community, dan menjadi saksi yang hidup bagi Injil Kristus. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.